Kemudian kisah istimewa berikutnya adalah kisah Imam Malik dan Imam Syafi'i, yakni salah satu adab seorang murid dan guru yang kemarin kita bahas bahwa tidak boleh mendebat guru. Walaupun kemudian biasanya anak kecil itu, kalau kita sebut generasi milenial itu berarti generasi yang lahir antara tahun 80 sampai 2000. Namun hari ini sudah menjadi generasi Z, Alpha. Dan pada tahun 2020 ini generasi Z Alpha ini itu sudah mulai masuk semester 1 di perkuliahan. Dan generasi ini nanti dengan kemajuan teknologi percepatannya akan 5 sampai 6 sampai 10 kali lipat kecepatannya dibanding belajar kita nanti. Sama. Artinya ketika kemudian murid ini percepatan ilmunya tinggi, akhirnya dalam bahasa Jawa kemudian kebo, noso, gudel, anaknya lebih pinter ketimbang bapaknya, maka adab ini tetap harus dipegang. Apa? Tidak boleh mendebat guru, walaupun ilmunya kemudian menjadi lebih tinggi. Kayak Mas Gangser kelahiran berapa? 96. Mas Dewi? Nah, milenial Anda sudah akan ditinggalkan oleh generasi Z Alpha. Mereka yang tahun-tahun ini baru masuk perkuliahan. Mereka dengan mungkin awal-awal pandemi ini mengalami proses pelajaran daring dan sebagainya, percepatan ilmu mereka akan 5 kali lipat lebih cepat daripada mereka. Namun teman-teman, kita yang dulu milenial ya tidak boleh mendebat guru kita, yang Z Alpha juga tidak boleh mendebat yang guru-guru hari ini. Karena itu adalah salah satu adab. Kemarin sudah dibahas ketika banyak sekali orang yang mendebat gurunya akhirnya kehilangan keberkahan ilmu. Yang terjadi hari ini yang kita bisa pelajari adalah kisah Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang rizki. Kemarin kita sudah bahas, kita akan ulang sekali lagi, yakni ketika mereka berbeda pendapat dalam masalah hadis tentang rizki, teman-teman. Imam Malik itu siapa? Gurunya Imam Syafi'i. Dalam kisah anggur ya. Jadi Imam Malik itu mengartikan hadis tentang rezeki itu adalah rezeki itu sudah dijatah oleh Allah, sudah ditulis, sudah selesai, penanya sudah diangkat, tentanya sudah kering. Maka kewajiban kita hanya melakukan aktivitas keseharian apa yang menjadi kewajiban kita. Kerja ning pabrik, mulang, bertani. Adapun rezeki itu adalah hadiah dari Allah. Kalau seandainya yang paling keras kerjanya itu rezekinya banyak, mesti petani kerjanya rezekinya paling tinggi. Kalau yang paling berat kerjanya, keringatnya keluar banyak itu yang paling banyak rezekinya, mesti tukang bangunan adalah rezekinya paling banyak. Tapi ternyata tidak, karena rezeki itu sudah dijatah oleh Allah. Namun Imam Syafi'i muridnya berpendapat lain. Apa? Bahwa rezeki itu ya harus nyambut gawe, harus kerja. Kalau tidak kerja ya tidak dapat uang. Kalau tidak dapat uang ya tidak bisa membeli makanan. Kalau tidak bisa membeli makanan ya akhirnya kelaparan terus mati, begitu. Mereka berbeda pendapat. Maka kisah anggur ini kemudian menjadi kunci mereka. Ketika kemudian Imam Syafi'i keliling kampung menemui orang yang sedang panen anggur dan membantu. Kemudian sepulangnya dapat hadiah, terima kasih berupa buah anggur. Sampai di majelisnya Imam Malik, kemudian ya Syekh, ini adalah bukti hadis yang saya kemukakan bahwa saya kerja membantu petani panen anggur, kemudian saya dapat bagian anggur dan saya bisa dapat rezeki anggur, hari ini bisa makan. Maka kemudian Imam Malik tersenyum. Sama, dari pagi sampai sore saya ngajar di majelis ilmu saya, tidak keluar kemana-mana. Di sore hari ini saya mendapat rezeki anggur. Kemudian mereka sama-sama tertawa dan tersenyum. Teman-teman, perbedaan pendapat tidak menjadikan Imam Malik dan Imam Syafi'i berdebat antara guru dan murid, tapi mereka tetap tersenyum dan legowo dengan pendapat masing-masing.